Selamat datang di acara Jelajah Kuliner, episode Cerita Rasa, kuliner khas suku penduduk asli Atayal. 欢迎收听美食无国界. Apa kabar para JK lovers dan para Jakers? Semoga sehat sejahtera selalu, jiwa dan raga. Saya Maria Sukamto, hari ini ingin mengajak Anda jalan-jalan ke permukiman penduduk asli Taiwan, suku Atayal. Cerita rasa kuliner tradisional suku Atayal. Di Taiwan, selain hidangan internasional dan makanan khas Taiwan, hasil perpaduan budaya yang kaya, ada satu jenis kuliner yang benar-benar unik dan hanya bisa ditemukan di Taiwan, yaitu masakan suku asli. Taiwan memiliki banyak suku asli dan masing-masing memiliki keunikan kuliner tersendiri. Kali ini kita akan mengenal kuliner tradisional dari suku Atayal atau suku Tayal, salah satu kelompok masyarakat penduduk asli terbesar di Taiwan. Siapa itu suku Atayal? Suku Atayal termasuk suku pegunungan dan wilayah penyebarannya mencakup wilayah-wilayah seperti kota New Taipei City, Taoyuan, Kabupaten Hsinchu, Miaoli, Taichung, Nantou, dan Yilan. Mereka adalah salah satu suku asli dengan penyebaran terluas di Taiwan. Makanan tradisional mereka berasal dari hasil pertanian setempat seperti jagung, ketan, ubi jalar, serta sayur-sayuran liar, kacang-kacangan, timun, jagung, dan labu. Mereka juga memelihara ayam dan babi. Sementara itu, makanan seperti ikan, udang, dan daging hasil buruan biasanya hanya dihidangkan saat upacara atau perayaan. Satu bahan penting lainnya adalah rebung kayu manis atau makino bambu, yang tidak hanya digunakan sebagai bahan bangunan, tetapi juga menjadi bahan kuliner utama. Selain itu, pisang dan daun pisang juga sering digunakan dalam masakan mereka. Karena lingkungan pegunungan yang jauh dari sumber garam, maka suku Atayal mengembangkan teknik fermentasi dan pengawetan sebagai metode utama untuk mengawetkan makanan dan memastikan asupan garam yang cukup. Nah, teman-teman, mari kita mengenal beberapa kuliner hidangan yang unik, enak dari suku Atayal, yaitu nasi bambu, atau dalam bahasa Inggris dikatakan bamboo rice. Sebenarnya di Indonesia juga ada, yaitu bambu kemudian diisi dengan beras, dibakar dan menjadi nasi bambu atau lontong bambu. Nah, hidangan dari suku Atayal ini awalnya diciptakan untuk memudahkan para anggota suku membawa bekal saat bekerja di luar rumah. Mereka membawa beras mentah dan saat lapar, mereka akan memotong bambu di hutan lalu memasak nasi langsung di dalam batang bambu. Versi tradisional dimasak dengan api langsung. Beras direndam selama 3 jam, lalu dimasukkan ke dalam bambu, ditambah air, dan dibakar perlahan-lahan. Kini banyak yang memasaknya dengan cara direbus agar aroma bambunya menyatu dengan nasi ketan. Dan sekarang bahkan saya menemukan banyak yang menjual bambu-bambu yang khusus bisa segera diisi dengan beras. Dan kuliner lainnya adalah daging fermentasi tradisional. Dalam bahasa Atayalnya adalah Jin Mao Mian. Ini adalah teknik fermentasi daging khas suku Atayal. Bahan utamanya adalah daging mentah dicampur dengan garam, arak beras, dan nasi setengah matang atau jagung. Karena garam sulit didapat di pegunungan dan tidak adanya lemari es di zaman dulu,
mereka mengembangkan metode ini untuk menyimpan makanan lebih lama. Nah, prosesnya unik. Dasar wadah dilapisi campuran nasi dan garam, disusun lapisan demi lapisan daging mentah dan campuran nasi, ditutup dengan daun alang-alang dan diberi batu pemberat. Setelah itu, disimpan tertutup selama sebulan sebelum bisa dikonsumsi. Bagaimana hasilnya? Daging asin dengan aroma fermentasi yang unik dan rasa yang dalam. Nah, hidangan yang ketiga adalah sup ayam dengan makau dan daun rempah prickly ash, daun rempah khusus suku aborigin penduduk asli Taiwan. Makau juga semacam lada liar, merica liar khas pegunungan Taiwan bagian utara. Aromanya seperti lada Sichuan, yaitu andaliman, segar dan pedas. Sedangkan daun rempah prickly ash atau cicong adalah rempah tradisional suku asli Taiwan yang digunakan untuk menghilangkan bau amis pada daging dan ikan. Sup ayam ini biasanya hanya menggunakan sedikit bumbu, hanya jahe, makau dan daun rempah. Murni rasa alami yang ringan namun menyegarkan. Hidangan yang keempat adalah mochi panggang ala Atayal. Berbeda dari mochi Jepang, mochi Atayal dibuat dari jagung ketan kuning, bukan nasi putih, dipotong kotak-kotak, ditusuk lalu dipanggang. Setelah itu, mochi dilumuri saus makau atau saus daun prickly ash atau saus daun rempah asli aborigin Taiwan, memberikan cita rasa yang unik, lebih wangi dan sedikit pedas dengan tekstur lebih kenyal dan warna lebih kuning alami. Teman-teman Jikers dan juga pencinta kuliner, makanan bagi suku Atayal bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang bertahan hidup, menghormati alam, dan menjaga tradisi. Dalam setiap suapan bambu rice atau nasi bambu atau lontong bambu atau daging fermentasi mereka, tersembunyi cerita tentang gunung, hutan, dan orang-orang yang hidup bersamanya. Itulah cerita rasa kita hari ini dari gunung-gunung Taiwan. Dan kalau Anda ingin mengetahui cerita dari penduduk asli Taiwan lainnya, maka saya menantikan komentar-komentar Anda. Anda bisa sampaikan di Facebook saya atau langsung email ke rtisi@rti.org.tw. Dan berbicara tentang Makau, mungkin Anda sangat penasaran. Saya mempunyai sedikit pemberian dari seorang teman. Ya, baunya seperti merica hitam, tapi karena sedikit, maka tidak saya makan, masih saya simpan dengan baik-baik di lemari es. Warnanya hitam kelam dan biasanya dipakai oleh penduduk asli Taiwan sebagai bumbu penyedap dan juga bumbu rasa pedas. Terima kasih telah bersama-sama saya dalam acara Jelajah Kuliner. Hari ini kita telah menjelajahi cerita rasa kuliner khas suku penduduk asli Atayal. Saya Maria Sukamto, terima kasih dan sampai jumpa.